Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Masih semangat? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran matematika kelas 7, materi himpunan tentang diagram Venn. Baiklah, kalian harap siap-siap untuk bersama-sama mempelajari tentang diagram Venn. Apa yang dimaksud dengan diagram Venn? Diagram Venn adalah cara menyajikan himpunan dalam bentuk gambar. Awalnya ini dikenalkan oleh John Venn. Jadi untuk mengenang jasanya, maka namanya digunakan untuk diagram Venn ya. Baiklah, kita mulai bagaimana cara membuat himpunan dalam diagram Venn. Cara membuat diagram Venn adalah yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan dengan persegi panjang. Nah, huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Jadi, kita pelajari aturannya, kemudian nanti kita akan contohkan dengan beberapa contoh. Jadi yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang. Huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Kemudian yang kedua, himpunan yang lain ditunjukkan dengan lingkaran. Dan yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Nah, ini 3 aturan cara membuat diagram Venn. Baiklah, kita mulai dengan contoh yang pertama. Gambarkan dengan diagram Venn, di mana ini S-nya bilangan dari 1 sampai dengan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A-nya adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3. Dan B-nya adalah bilangan yang terdiri dari 4, 5, 6. Nah, perhatikan sekarang, apakah antara himpunan A dengan himpunan B ada yang sama? Tidak ada kan? Nah, berarti kalau begini, nah ini artinya A dan B-nya saling lepas. Sehingga kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini himpunan semesta kita gambarkan dalam bentuk persegi panjang. Kemudian di kirinya, kiri atas kita tuliskan S. Kemudian untuk himpunan yang lainnya kita gambarkan dengan lingkaran, yaitu ada lingkaran A yang berwarna merah, kemudian lingkaran B yang berwarna biru. Ini untuk himpunan B, kemudian yang ini untuk himpunan A. Setiap anggota himpunan ditandai dengan noktah. Nih, perhatikan. Yang A terdiri dari 1, 2, 3. Maka di sini di dalam gambar A, kemudian di dalam lingkaran kita beri noktah. Ini 1, 2, kemudian 3. Kemudian yang B 4, 5, 6. Maka di dalam B kita beri noktah juga 4, 5, dan 6. Kemudian untuk yang lainnya, anggota yang lainnya yang masih berada di S tetapi tidak termuat di A dan B, kita tuliskan di luar lingkaran yang tadi tetapi masih di dalam persegi panjang. Kalian boleh bebas menuliskannya dimanapun juga, yang penting masih di dalam persegi panjang tersebut. Di sini Ibu menuliskannya di sini 7, 8, dan 9. Nah, ini A dan B ini tidak ada yang sama, sehingga A dan B ini artinya himpunan yang saling asing atau A dan B saling lepas. Jadi tidak ada hubungan apa-apa. Dua-duanya tidak mempunyai kesamaan anggota, tapi semuanya masih berada di dalam S.
coba perhatikan lagi cara menggambarkan himpunan dengan diagram Venn ya. Seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita teruskan dengan contoh berikutnya. Gambarkan dengan diagram Venn. S-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A-nya adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. B-nya adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 4, 5, 6, 7. Nah, ini sekarang perhatikan A dan B. A dan B ternyata ada anggota himpunan yang sama, yaitu 4. 4 ada di A dan 4 juga ada di B. Berarti ini nanti lingkarannya berpotongan karena ada anggota yang termuat di keduanya. Sehingga kalau kita gambarkan, gambarnya menjadi seperti ini. Nih. Yang pertama seperti biasa kita gambarkan dulu persegi panjangnya. Kemudian untuk lingkarannya, karena ada anggota yang sama maka lingkarannya berpotongan ya. Jadi ini yang merah untuk himpunan A, yang biru untuk himpunan B. Kemudian kita tinggal beri noktah. Cara memberi noktahnya dimulai dari himpunan yang terdapat di dua-duanya itu. Ini adalah 4. Kemudian yang A tulis 1, 2, 3. Kemudian yang B 5, 6, 7. Yang tidak ada di A dan B tetapi masih ada di S, kita tuliskan di luarnya. Seperti itu untuk contoh yang kedua. Baiklah, kita teruskan ke contoh berikutnya. Nah, di sini contoh yang ketiga ya. Gambarkan dengan diagram Venn. S-nya adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya ini himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3. B-nya adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menggambarkan di diagram Venn? Perhatikan, kalau dilihat nih, semua anggota himpunan A ini termuat di B. Jadi A merupakan himpunan bagian dari B. 1, 2, 3 ini merupakan himpunan bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ini nih, kalau kita perhatikan, lingkaran yang nanti memuat A ini berada di lingkaran yang memuat B. Nih, seperti gambar berikut ini. Nih, perhatikan. Seperti biasa, S-nya ini untuk persegi panjang. Kemudian, pertama kita buatkan himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3. Kemudian, karena A termuat di B, maka himpunan B-nya memuat lingkaran yang A. Sehingga sisanya tinggal kita tuliskan 4, 5, 6. Kemudian untuk anggota yang lainnya yang masih termuat di S tetapi tidak ada di A maupun di B, kita tuliskan di luar lingkaran, yaitu 7, 8, dan 9. Nah, kalau kita perhatikan diagram Venn ini, dapat kita lihat bahwa A merupakan himpunan bagian dari B, yaitu B memuat A atau A termuat di B. Nah, inilah bagaimana cara menuliskan atau cara menggambarkan diagram Venn yang memuat himpunan bagian. Jadi himpunannya termuat di himpunan yang lainnya. Oke, perhatikan contoh berikutnya. Gambarkan dengan diagram Venn. Ini himpunan semestanya adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 1 sampai dengan 9. A-nya adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, 4. B-nya adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita perhatikan, ini A dan B merupakan himpunan yang sama ya.
Jadi ini A dan B mempunyai anggota yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara kita menggambarkannya pada diagram Venn? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, inilah diagram Venn untuk himpunan yang sama, yaitu untuk himpunan A dan B. Cukup kita tuliskan dalam satu gambar atau satu lingkaran. Ini 1, 2, 3, 4. Bagaimana untuk sisanya? Untuk yang anggota S, kita tuliskan seperti biasa di luar lingkaran, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah kita katakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B karena mempunyai anggota yang sama. Oke, kita teruskan ya. Hubungan dua himpunan. Nah, ini untuk hubungan dua himpunan. Yang pertama adalah dua himpunan sama seperti yang udah diterangkan sebelumnya ya, yaitu notasinya A sama dengan B. Artinya dua himpunan dikatakan sama, A sama dengan B, karena semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Nah, contoh yang lainnya perhatikan. A sama dengan huruf pembentuk kata rusak, terdiri dari R, U, S, A, K. Sedangkan B-nya adalah huruf pembentuk kata kasur, K, A, S, U, R. Ini kita katakan bahwa A sama dengan B karena huruf pembentuknya sama, R, kemudian U, kemudian S, kemudian A, kemudian K. Nah, inilah huruf pembentuk kata rusak ini sama dengan huruf pembentuk kata kasur, sehingga ini himpunan A sama dengan himpunan B. Ini dikatakan dua himpunan sama. Berikutnya adalah dua himpunan yang ekuivalen. Bagaimana dua himpunan dikatakan ekuivalen? Ini notasinya A. Nah, ini notasinya seperti ini. A ekuivalen B terjadi jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Seperti apa contohnya? Perhatikan di sini. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini B-nya adalah A, B, C, D. Nah, di sini anggotanya tidak ada yang sama. Ini kan A itu 1, 2, 3, 4. B-nya A, B, C, D. Tetapi A dan B mempunyai jumlah anggota yang sama, yaitu jumlah anggota A 4, jumlah anggota B juga 4. Maka ini dikatakan ekuivalen ya. A ekuivalen B dituliskan A. Nah, ini seperti ini B. Nah, jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, atau kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Contohnya seperti ini. Oke. Baiklah, supaya kalian lebih memahami materi hari ini, yaitu tentang diagram Venn, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S, himpunan semestanya, himpunan bilangan asli kurang dari 10. A-nya adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. B-nya adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Untuk menyelesaikan soal tersebut, penyelesaiannya, langkah yang pertama adalah mencari anggota dari setiap himpunan yang ditanyakan. Sehingga untuk S-nya bilangan asli kurang dari 10. Bisa kita tuliskan S-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi kita mencari anggota dari masing-masing himpunan tersebut
dengan mendaftar atau menyebutkan anggotanya. Sekarang untuk himpunan A, bilangan genap kurang dari 10, berarti A-nya terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Kemudian untuk B-nya, bilangan prima kurang dari 10, berarti B-nya adalah 2, 3, 5, dan 7. Perhatikan himpunan A dan B ada anggota yang sama, yaitu 2, sehingga nanti lingkarannya akan berpotongan. Sehingga kalau kita gambarkan akan menjadi seperti berikut ini. Nah, ini langkah pertama, kita gambarkan persegi panjang untuk himpunan semestanya, kemudian di pojok kiri atas kita tuliskan S, kemudian ini lingkarannya berpotongan. Kita mulai dari himpunan A. Himpunan A ini yang berpotongannya kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu 2. Sisanya untuk A adalah 4, 6, dan 8. Kemudian untuk B-nya, 2-nya sudah dituliskan yang berpotongan. Ini B-nya sisanya 3, 5, 7. Nah, sisanya untuk anggota himpunan S yang belum termuat di A dan B, kita tuliskan di luarnya, itu 1 dan 9. Nah, inilah cara cara menggambarkan himpunan untuk pada diagram Venn untuk contoh soal yang pertama. Semoga kalian tambah paham ya dengan memperhatikan contoh soal yang kedua. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, perhatikan diagram Venn di samping berikut ini. Nah, ini diagram Venn-nya. Yang ditanyakan dari soalnya adalah, dari diagram Venn tersebut nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Yang A, himpunan A, yang B, himpunan B, yang C, himpunan C, dan D, himpunan S. Baiklah, untuk penyelesaiannya seperti apa? Perhatikan untuk himpunan A. Perhatikan anggota himpunan yang berada di dalam lingkaran yang warnanya pink. Nah, sehingga A itu terdiri dari berapa aja nih lingkaran yang pink? A itu adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sekarang untuk himpunan B, di lingkaran yang biru, B itu terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Sekarang untuk himpunan C, yang lingkaran yang berwarna hijau, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang untuk S-nya, untuk semuanya terdiri dari berapa saja? Ini terdiri dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi kalau untuk S, tinggal kita menuliskan seluruh anggota himpunan yang berada di dalam S. Nah, itulah materi hari ini tentang diagram Venn. Untuk latihan soalnya, silahkan kalian buka buku matematika mandiri halaman 40 dan 41. Silahkan kalian kerjakan nomor 56 sampai dengan nomor 65. Selamat berlatih, semoga kalian tetap semangat. Jika ada yang tidak dipahami tentang materi hari ini, silahkan kalian catatkan atau langsung tanyakan ke ibu lewat Japri. Kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.